pilkada di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Kepala daerah dipilih oleh DPRD. Maka di 2015, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah perdana saya membuat video di channel YouTube saya yang bernama Hakim Membaca. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Hakim. Sehari-hari dipanggil Hakim. Maka nanti bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada, saya akan menyapanya dengan sapaan Hakim Membaca atau sahabat Hakim Membaca dimanapun berada. Sehari-hari saya sebagai dosen di salah satu kampus swasta yang ada di Indonesia. Saya juga seorang lawyer memimpin satu law firm yang bernama HS Counselor at Law dan satu law firm lagi yang bernama Kan & Co Counselor at Law. Selain menjadi dosen dan menjadi lawyer, saya juga sehari-hari ada di PP Muhammadiyah, tepatnya di Majelis Pendayagunaan Wakaf yang mengurusi aset-aset wakaf yang ada di PP Muhammadiyah. Oke, sahabat Hakim Membaca dimanapun berada, hari ini sesuai yang tadi saya sampaikan adalah perdana. Ini juga saya atas nama Hakim Membaca ingin menjadi bagian dari teman-teman semua, yaitu memberikan informasi yang up to date terkait dengan apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat di seluruh Indonesia. Pasti teman-teman atau sahabat Hakim Membaca dimanapun berada sekarang sehari-hari tidak sepi dari berita terkait dengan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak di Indonesia. Nah, sebelum kita akan membahas atau membicarakan terkait dengan pemilihan kepala daerah di kota-kota besar di Indonesia, alangkah baiknya kita memang mengetahui terkait dengan sejarah pilkada di Indonesia. Nah, pemilihan kepala daerah atau pilkada atau pemilu kada di Indonesia punya sejarah yang sangat panjang. Diketahui bersama bahwa pilkada di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Mulai diangkat oleh presiden, dipilih oleh DPRD, sampai dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan proses pilkada bergerak secara dinamis, sesuai zamannya, dan tentunya juga berdasar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi sahabat semua, karena terkait dengan peraturan perundang-undangan ini, memang saya ingin secara spesifik di hari ini menginformasikan kepada sahabat Hakim Membaca dimanapun berada, dari tahun ke tahun bentuk pemilihan sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah tersebut. Diawali dari tahun 1945 ya sahabat ya. Di 1945 itu, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan mulai dibenahi. Terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah, di mana kepala daerah menjalankan fungsi sebagai pemimpin Komite Nasional Daerahnya. Kepala daerah masih sama seperti sebelumnya karena kondisi politik pada awal kemerdekaan memang masih belum stabil. Setelah 3 tahun berjalan, baru sistem ini diperbarui. Jadi pada tahun 1948 ditetapkan undang-undang pengganti tahun 1945, yaitu Undang-Undang Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1925 yang mengatur mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah. Di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengamanatkan kepala daerah di tingkat provinsi diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi. Sedikit-dikitnya 2 atau sebanyak-banyaknya 4 calon. Sementara di tingkat kabupaten sesuai pasal 18 ayat 2, kepala daerahnya diangkat oleh Menteri Dalam Negeri yang para calonnya diajukan oleh DPRD kabupaten. Para calon sedikitnya 2 atau sebanyak-banyaknya 4 orang. Nah, bergeser ke tahun 1957. Jadi ketentuan pilkada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dirubah setelah digantikan atau dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Utamanya di pasal 24 ayat 1, undang-undang ini mengamanatkan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dalam pasal 24 ayat 2-nya juga, kepala daerah tingkat 1 disahkan oleh presiden, sedangkan kepala daerah tingkat 2 disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Lalu di 1974, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 ini disebutkan bahwa kepala daerah tingkat 1 dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, sedikit-dikitnya 2 orang diajukan pada presiden untuk diangkat salah seorang di antaranya, yaitu sesuai dengan pasal 15 ayat 1 dan 2 tadi. Sedangkan pilkada tingkat 2 atau kabupaten dan kota dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi-fraksi dengan gubernur. Selanjutnya, sedikit-dikitnya 2 orang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diangkat salah seorang di antaranya sebagai kepala daerah sesuai dengan pasal 15 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya di tahun 1999, pasti sahabat-sahabat sudah tahu semua ya, di tahun ini adalah tahun di mana reformasi berjalan. Jadi setelah era reformasi, pilkada berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Jadi undang-undang yang sebelumnya tadi digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 ini. Nah, dalam pasal 34 ayat 1 undang-undang ini, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPRD dan disahkan oleh presiden. Dari tahun 1999 ke tahun 2004, jadi setelah undang-undang tahun 99 tadi, lahirlah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang pengganti dari undang-undang pasca reformasi tadi ya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
Nah, Undang-Undang 32 2004 ini memberikan perubahan yang sangat besar, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan sesuai dengan pasal 24 ayat 5. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 ini menjadi tonggak sejarah karena pertama kalinya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung. 1 tahun setelah 2004, 2005 digelar pemilihan kepala daerah di 7 provinsi, 174 kabupaten dan 32 kota. Setelah ada perbaikan dalam sistem pemilihan kepala daerah, akhirnya pilkada pertama kali diselenggarakan di tahun 2005 tersebut. Nah, diterapkannya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah membuat rakyat bisa memilih pemimpin daerah secara langsung. Pada pilkada itu, calon pemimpin daerah diusulkan partai politik atau gabungan dari partai politik. Melalui cara tersebut, rakyat kemudian memilih calon kepala daerah sesuai dengan pilihannya. Pada tahun 2005 ini, pelaksanaan pilkada pertama berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemilu ini diikuti 4 pasangan calon, yakni Irsyadi Nuraini Rahman, Mahyudin Ardiansyah, Awang Faruk Ishak Isran Nur, dan Abdal Nanang berpasangan dengan Mulyono. Nah, di pemilihan saat itu, pasangan Awang Faruk Isran Nur memenangkan pilkada itu dengan perolehan suara lebih dari 50%. Jadi Awang Faruk serta Isran Nur dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kutai Timur pada tanggal 13 Februari 2006. Dari 2005 kita bergeser ke 2008. Pada tahun 2008, pemerintah dan DPR kembali merevisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Pada aturan sebelumnya, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sementara dalam revisi di tahun 2008, peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Oke, sahabat hakim membaca dimanapun berada, 10 tahun setelah pelaksanaan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tadi, terbitlah Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Apa fokus dari undang-undang ini? Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai koreksi atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang beruforia atas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih rakyat secara langsung. Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 ini memberi kewenangan kembali kepala daerah atau memberi kewenangan kembali kepada DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerahnya itu melalui DPRD. Sebagaimana disebutkan pada pasal 28 ayat 1 bahwa pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, ini adalah fokus perubahannya. Selain mengatur soal pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung, Undang-Undang 22 tahun 2014 ini juga memerintahkan pelaksanaan pilkada serentak setiap 5 tahun sekali secara nasional. Terbitnya Undang-Undang 22 2014 ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak yang menginginkan pilkada tetap digelar secara langsung. Penolakan yang begitu masif dari masyarakat menjadikan
undang-undang tersebut dicabut ya, sahabat ya, karena memang undang-undang ini semangatnya adalah merubah yang semula langsung menjadi tidak langsung. Dari 2014, karena ada penolakan yang begitu masif dari masyarakat, maka di 2015 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, dengan dikeluarkannya Perpu itu, maka sistem pemilihan kepala daerah kembali menjadi pemilihan langsung. Perpu nomor 1 tahun 2014 itu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis. Sebagaimana dari Undang-Undang 1 2015, Pilkada serentak akhirnya digelar pertama pada 9 Desember 2015 untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2015. Pilkada serentak ini berlangsung di 269 wilayah yang mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Oke, sahabat Hakim membaca dimanapun berada, Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 beberapa kali mengalami perubahan. Yang terbaru diubah melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Undang-undang ini mempunyai spirit yang sama sebetulnya dengan undang-undang yang sebelumnya, yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun ada perubahan terkait dengan jadwal pilkada serentak. Undang-undang ini mengatur pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada bulan Februari 2017 bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis bulan Desember 2016 dan yang habis 2017. Lalu kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2017 menjabat sampai tahun 2022. Sementara bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2018 dan 2019, maka Pilkada serentak dilaksanakan pada Juni 2018. Kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Oke, sahabat sekalian, Pilkada serentak kembali digelar pada 15 Februari 2017 untuk memilih pemimpin daerah di tingkat provinsi dan juga kabupaten atau kota yang masa jabatannya berakhir pada 2016 sampai dengan 2017. Pemilihan kepala daerah di tahun 2017 itu dilakukan secara serentak di 101 daerah pemilihan yang terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Berdasarkan situs resmi Komisi Pemilihan Umum KPU pada saat itu, total ada 41.205 115 pemilih di seluruh Indonesia yang terdaftar untuk Pilkada 2017 serentak. Itu mereka memilih di 98.259 TPS yang tersebar di seluruh atau yang tersebar di 30 provinsi. Pilkada serentak kembali digelar pada 27 Juni 2018 untuk memilih pemimpin daerah di tingkat provinsi dan juga kabupaten atau kota. Pemilihan kepala daerah di tahun 2018 dilakukan secara serentak di 171 daerah pemilihan yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilakukan oleh masing-masing KPUD provinsi. Sedangkan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih dilakukan oleh KPUD kabupaten dan penetapan wali kota
dan wakil wali kota terpilih dilakukan oleh KPUD kota. Dari seluruh pasangan calon terpilih, hanya 3 pasangan calon dari jalur independen yang terpilih, yaitu 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 1 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Pilkada serentak kembali digelar pada 9 Desember 2020 untuk memilih pemimpin daerah di tingkat provinsi dan juga kabupaten atau kota. Pemilihan kepala daerah di tahun 2020 dilakukan secara serentak di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada 2020 ini berbeda karena mempertimbangkan pelaksanaannya yang dilakukan dalam kondisi pandemi. Pada periode 2022 dan 2023, pemerintah menetapkan pejabat daerah sebagai kepala daerah sementara hingga berlangsungnya pilkada serentak tahun 2024. Pada tahun 2022 ada 100 pejabat daerah yang dilantik oleh pemerintah, sedangkan tahun 2023 ada 170 pejabat daerah yang dilantik di daerah-daerah masing-masing di 170 daerah tersebut. Nah, ini sebagai konsekuensi adanya jeda waktu ya sahabat, karena memang setelah selesai menjabat di pemilihan kepala daerah yang sebelumnya tadi, maka ada kekosongan sampai dengan pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pilkada secara serentak dilakukan pada tahun 2024. Ini adalah pertama kalinya pilkada dilakukan secara serentak untuk semua provinsi, kota maupun kabupaten. Ada 37 provinsi dan 514 kabupaten atau kota yang akan melaksanakan pilkada serentak ini. Nah, sebetulnya kalau dihitung dari jumlah provinsi sekarang di Indonesia itu ada 38 provinsi. Namun ada 1 provinsi, yaitu daerah istimewa Yogyakarta, yang memang karena keistimewaannya di sana tidak ada pemilihan kepala daerah secara langsung seperti layaknya yang ada di provinsi-provinsi atau 37 provinsi lainnya di Indonesia. Baiklah, demikian yang bisa Hakim membaca berikan terkait dengan informasi masalah sejarah Pilkada Indonesia tadi. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat, tidak saja hanya bermanfaat buat kami Hakim membaca, akan tapi juga bermanfaat buat sahabat Hakim membaca dimanapun berada. Mudah-mudahan ini adalah video pertama, dan video nantinya akan ada video-video lanjutan berikutnya yang akan memberikan informasi-informasi, tidak hanya sebatas informasi terkait dengan pilkada ya sahabat semua, akan tapi informasi-informasi yang memang berguna yang nantinya akan kami informasikan secara detail untuk sahabat Hakim membaca dimanapun berada. Saya akhiri, selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.